ini, aku akan menceritakan sebuah kisah. Kisah ini bercerita tentang seorang kakek yang karena kebimbangannya, dia justru tidak mendapatkan apapun. Kisah ini bermulai ketika cucu sang kakek sedang menangis. Ketika mendengar suara tangisan dari cucunya, kakek Samsi menjadi sangat gelisah. Kalau menangisnya karena ditinggal mati oleh orang tuanya, kakek Samsi tidak apa-apa, alias bisa maklum. Tapi kalau nangisnya cuma perkara minta ikan untuk lauk, kakek Samsi menjadi gundah. Sambil menenangkan sang cucu, kakek Samsi mengelus rambutnya dan memberi selisih nasihat bahwa menjadi orang itu harus mampu tirakat, tahan menderita, serta mampu mengekang hawa nafsu. Artinya, kamu harus bersyukur sudah bisa makan nasi, walaupun tanpa ada lauk, ya. tidak. Irfan mau minta ikan, Kek. Mendengar rajuan sang cucu, kakek Samsi pun melengking. Dia membuang pandangannya jauh keluar pintu, menatap cakrawala biru. Tiba-tiba dia tersentak ketika melihat dua orang lelaki sedang lewat sambil membawa joran. Kakek Samsi masih bisa tenang kalau kedua cucunya tidak melihat juga. Tapi ketika kedua cucunya juga melihat, kakek Samsi menjadi gelisah. Kek, ajikan kami ikan ya, Kek. Itu loh, Kek, ya, Kek. Irfan pun merajuk pada sang kakek. Begitu mendengar kakaknya meminta pada sang kakek, Kamal, adik Irfan, ikut-ikutan sang kakak. Oh, Kek, ikan ya, yuk, pancingkan ikan. Kamu mau makan ikan? Mendengar itu, kakek Samsi pun kembali mengelus dada. Lalu, dia memanggil ibu dari kedua bocah itu. Rusti! Iya, Pak. Rusti! Iya, Pak. Sebentar. Ada apa? Di mana suamimu? Si Ahmadi itu. Ini loh anaknya minta ikan. Pak, Mas Mahdi sedang mengurus pengungsi. Kan masih banyak pengungsi yang belum dapat tempat. Mendengar itu, kakek Samsi pun menjadi terlempar ke sebuah tempat yang jauh dan menyiksa. Dia tidak bisa lagi berjokong dengan Coy Rakidin. Dia juga tidak bisa mengomentari Citawayang Kulit dengan Sumo Rakidin. Kedua kawannya itu sekarang berada di tempat pengungsian yang lain, berjauhan dengan dirinya. Anakmu ini minta ikan, Dok. Iya, Pak, saya juga tahu. Tadi saya juga mendengar. Terus sekarang bagaimana? Loh, mereka kan punya kakek. Dan kakeknya masih cukup sehat untuk pergi mancing. Saya pergi mancing. Oh, tidak bisa, saya tidak pernah mancing. Memangnya saya pernah mancing apa? Pak, orang-orang bilang di anak-anak sungai dekat bendungan itu banyak sekali ikan. Tidak perlu keahlian khusus, Pak. Oh, ya sudah. Oh, di mana suamimu menaruh kailnya? Kemarin, Mas Madi menaruhnya di belakang pintu. Oleh sebab itu, kakek Samsi pun pergi memancing. Barangkali, ini adalah pengalaman pertamanya. Pensiunan PJKA ini tidak pernah melakukan pekerjaan berat. Pekerjaannya cuma berjagong, momong cucu, berkidung. Dia tidak pernah sama sekali melakukan pekerjaan berat. Dia tinggal bersama anaknya, si Rusti. Dan oleh ketuaan usianya ini, orang-orang jadi maklum kalau dia tidak pernah melakukan apapun.
Bahkan kedua cucunya ini tidak bisa tidur kalau belum didongengkan oleh kakek Samsi. Oleh sebab itu, kakek Samsi pun berangkat ke sungai. Dengan perasaan yang jijik, kakek Samsi pun menaruh kailnya dengan cacing yang sudah dia bawa. Dia pun melemparkan ke dalam sungai. Belum berapa lama kail itu jatuh ke dalam sungai, kakek Samsi merasakan sebuah getaran. Buru-buru, dia tarik tanpa berlama-lama. Oh, ternyata ikannya belum memakan kail dengan benar. Oleh sebab itu, ikannya jatuh lagi ke dalam sungai. Karena ini, kakek Samsi menjadi sangat kesal. Lagi-lagi, dia memasang lagi umpannya ke dalam kail dan memancingkan lagi. Sekarang, kakek Samsi lebih bisa bersabar. Sambil menunggu pancingannya, dia melihat ke sebelah kanan. Dilihatnya 3 orang pemuda sedang ikut-ikutan mancing. Ketika ketiganya bergantian mendapatkan ikan, kakek Samsi jadi bertanya pada dirinya. Kenapa ya saya tidak bisa seperti mereka? Belum juga kakek Samsi selesai mengerutu, dia merasakan lagi getaran yang kuat dari ujung jorannya. Tapi kali ini dia bisa bersabar. Lalu dia tarik jorannya. Didapatinya seekor ikan betik kecil. Tapi dipandanginya ikan itu. Lalu dia teringat oleh Kamal, cucunya. Pernah juga menggelepar-gelepar ketika ditinggal oleh sang ibu. Oleh sebab itu, kakek Samsi jadi berpikir, Ikan ini tentu punya orang tua. Dan pasti sekarang orang tuanya sedang mencari. Kalau begitu, saya memisahkan kasih sayang induk semang pada anaknya. Mana mungkin saya bisa seberdosa itu? oleh karena itu, kakek Samsi pun melempar kembali ikan betik itu ke dalam sungai. Sekarang, dia ulangi lagi, memasang umpan dan pergi memancing. Kali ini bidikannya adalah ikan yang lebih besar. Sambil menunggu, dia melihat seorang pemuda yang duduk tidak jauh dari dirinya. Pemuda itu juga mendapatkan ikan betik sekecil yang ia dapatkan. Tapi bedanya, pemuda itu langsung memasukkan ikan itu ke dalam kepis. Oleh sebab itu, kakek Samsi menjadi benci. Dia menilai bahwa pemuda itu tidak memiliki rasa kasihan terhadap ikan kecil itu. Dan setelah itu, kakek Samsi kembali merasakan getaran yang begitu hebat dari ujung kailnya. Kali ini, kakek Samsi mendapat seekor ikan lele tanggung. Tapi, dia kembali berpikir. Dia teringat oleh Rusti, anaknya. Pernah juga menggelepar-gelepar ketika ditinggal oleh kekasihnya. Ikan ini tentu punya kekasih. Mana berhak saya memutuskan kasih sayang antara kekasih yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Saya tidak boleh seperti itu. Dengan pertimbangan itu, kakek Samsi kembali memasukkan ikannya. Dan dia mengulang lagi, memasang kail dan melemparkan lagi. Kali ini, dia harus menunggu cukup lama untuk mendapatkan ikan. Ketika kesabarannya hampir habis, kakek Samsi kembali merasakan getaran yang sangat kuat dari ujung jorannya. Dia berspekulasi bahwa ikan ini adalah ikan yang besar. Benar saja, ikan yang didapatkan kakek Samsi adalah ikan yang cukup besar.
Dia sangat girang ketika mendapatkan ikan besar ini. Tapi lagi-lagi ada pikiran yang langsung masuk ke dalam kepalanya. Ikan ini tentu mempunyai anak dan keluarga. Anaknya pasti sedang mencarinya. Mana boleh saya memisahkan anak kepada orang tuanya. Kasihan anak itu, masih kecil, sudah kehilangan orang tua. Ikan ini sungguh kasihan. Atas pertimbangan itu, lagi-lagi kakek Samsi memasukkan ikan itu ke dalam air. Habis sudah, kakek Samsi merasa sudah tidak ada lagi ikan yang dapat diambil. Oleh karena itu, kakek Samsi pun memutuskan untuk kembali ke rumah. Di tengah jalan, dia bertemu dengan Joyorakidin, sahabatnya. Din, kamu di mana sekarang? Samsi, saya di Bara bagian timur. Habis dari mana kamu, Samsi? Saya habis mancing. Lalu, mana ikanmu? Atas pertanyaan Joyorakidin, kakek Samsi pun menjelaskan filsafatnya. Lalu Joyorakidin membalas, Samsi, tidak benar itu. Kamu kan tahu, Tuhan menciptakan ikan-ikan itu untuk kita makan. Kamu juga tidak tahu kan, bahwa induk ikan, anak ikan, bahkan pacar ikan itu mungkin senang. Atas pertimbangan itu, kakek Samsi tidak langsung setuju. Den, nanti kita bicarakan filsafat ini. Belum lama kakek Samsi melangkah, dia bertemu dengan seorang pemuda. Kakek Samsi. Iya. Kakek dari mana? Habis mancing saya. Loh, Mancing? weh, kakek nggak bawa ikan. Mana ikannya? Ikan? Ini di kepala saya ikannya. Pemuda itu pun tertawa. Oh, kakek lucu sekali. Mana ada orang pergi mancing tidak bawa ikan. Oleh sebab itu, kakek Samsi pun tak menghiraukan perkataan pemuda itu. Sesampainya di rumah, kedua cucu kakek Samsi menangis dengan keras. Dan kakek Samsi pun berusaha menjelaskan apa yang ia dapatkan selama seharian ini. Tapi, namanya anak kecil, tentu tidak bisa paham dengan apa yang dikatakan oleh kakek Samsi. Oleh karena itu, Irfan pun mengancam untuk meminta ikan pada tetangga sepengungsiannya. Tadi Irfan lihat kok, bapaknya Mamat bawa ikan banyak. Irfan mau minta barang 2 ekor lah, kakek nggak bisa mancing. Mana boleh, gak boleh. Orang itu tidak boleh minta-minta. Nanti kakek pancingan lagi aja kalau gitu. Kakek beneran mau mancing. Nanti ikannya kakek buang lagi. Iya, nanti kakek pancingan lagi. Yang penting kamu tidak boleh minta-minta sama orang lain. Atas dasar itu, kakek Samsi pun memutuskan untuk pergi mancing lagi. Sebelum dia berangkat, dia menjadi berpikir, benar juga ya yang dikatakan oleh Joyorakidin, bahwa hewan-hewan itu, bahkan juga ikan, diciptakan oleh Tuhan untuk kita makan. Dan kalau sejak dulu kakek Samsi berpikir tentang seperti itu, tentulah saat ini dia tidak akan makan ayam, ikan, kambing, ataupun sapi. Oleh sebab itu, kakek Samsi pun memutuskan untuk pergi mancing lagi. Tapi sayangnya, ketika ia sampai ke tempat pemancingan, walaupun dia sudah sabar menunggu, dia tidak segera mendapatkan ikan. Berulang kali, dia tarik pancingannya, tapi dia tidak mendapatkan apapun. Lalu dia kembalikan lagi, dia tarik lagi, dia kembalikan, dia tarik. Dia mengulangi seperti itu, tapi dia tidak juga mendapatkan ikan. Karena azan maghrib sudah berkumandang, kakek Samsi pun memutuskan untuk pulang. Di tengah perjalanan dia menjadi berpikir,
Ternyata seharian ini saya sudah menjadi dua orang. Yang pertama, saya menjadi seorang penemu yang tidak pernah puas. Lalu, sore ini, saya menjadi seorang pencari yang tidak pernah bertemu. Hahaha.